segmen 3 di episode Financial Recovery. Masih sama Mbak Meta. Mbak Meta. Tadi di segmen 1 kita udah ngobrol mengenai indikator cara cek keuangan yang sehat itu seperti apa. Terus yang segmen kedua kalau keuangannya udah sakit, udah banyak hutang, itu harus gimana? Kelola hutangnya seperti apa. Nah, segmen ketiga karena Mbak Meta ini seorang expert, kayaknya yang paling pinter di 7 bulan ngatur keuangan Mbak Meta. Iyalah ya, financial planner. Jelas tentu. Ya kan, apalagi dengan predikatnya Ciela, dengan title-nya sebagai guru yoga, jadi lebih mindful kayaknya ngatur-ngatur duitnya, ya kan, sering meditasi mungkin. Nah, kita bagi tips dong Mbak mengenai manajemen yang idealnya seperti apa? Mungkin untuk keluarga kali ya, untuk pasangan gitu ya. Sebenarnya sih kalau kita ngomongin pengelolaan keuangan gitu ya, pengaturan keuangan, memang ada 5 tahapan sih kalau menurutku biar kita yakin keuangan kita itu sehat gitu ya. Pertama, tadi kita udah sebut nih di sesi pertama, sesi kedua juga, atur cash flow tuh menjadi pondasi nih kalau kita mau ngatur keuangan. Selama cash flow-nya masih negatif, maksudnya pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan, ya sebenarnya nggak usah ngelakuin perencanaan keuangan macam-macam. Beresin dulu itu cash flow-nya. Jadi yang paling pertama emang kita harus atur cash flow sedapat mungkin dia positif, dan positifnya tuh secara konsisten gitu ya. Bukan positif gini. Ini positif yang positif gitu ya. Dan saat menyusun cash flow mungkin benar-benar mindful ya, jangan kebanyakan denial. Jangan kebanyakan denial, tapi juga jangan jujur sama diri sendiri ya. Tapi juga jangan terlalu pelit sama diri sendiri juga sampai akhirnya tapi abis itu hidupnya sengsara ya, jangan gitu juga gitu ya. Gitu. Jadi pertama kita mulai dari atur cash flow. Kenapa? Kalau cash flow-nya negatif biasanya kan kita kena utang tuh. Nah, masalah utang kedua. Jadi sebab akibat ya. Sebab akibat. Nah, kalaupun misalnya sebenarnya cash flow aman, tetap punya utang karena ya bayar cicilan rumah segala macam, kita yang pasti kita harus bisa mengelola utang. Ya, ingat tadi kita udah bahas juga cicilan yang sehat itu maksimum 30% dari penghasilan. Jadi selalu cek nih berapa sih jumlah cicilan kamu bulanan. Kalau masih dalam batas sebelum 30% masih relatively aman. Tapi pastikan kita bisa bayar cicilan jatuh tempo sehingga kita nggak perlu bayar ekstra bunga gitu ya. Dan benar-benar mikir deh kalau mau berutang apakah benar-benar ini perlu sesuatu yang konsumtif atau sesuatu yang bisa menambah produktivitas kita juga gitu ya. Nah, sorry Bu, aku potong. Tadi 30% rasio membayar hutang. Itu kalau misalnya kerjanya freelancer. Dengan misalnya pendapatannya fluktuatif. Itu apakah harus 30% juga atau? Ya berarti kan dia tahu dong kalau misalnya ya cicilannya dia adalah misalnya tadi cicilannya dia adalah 2 juta per bulan. Ya berarti dia harus tahu bahwa dia harus punya penghasilan berapa, sekitar 9 juta kan untuk bisa sehat gitu. Jadi artinya kalau jadi freelancer tuh justru enak tuh kalau kayak gitu, sesuatu yang fix itu membuat dia jadi pasti punya terpacu. Dia udah punya ini emang biaya hidup minimal saya sekian, berarti saya harus punya penghasilan minimal juga gitu. Oke Bu, ya. Terus lanjut yang kedua. Kalau kita udah bisa ngelola cash flow selalu positif, kelola utang juga terbayar selalu jatuh tempo dengan nggak pernah telat gitu ya. Baru kan kita ngomongin soal nabung ya. Jadi kalau soal nabung ini aku tuh memastikan bahwa sebenarnya nabung itu lebih berupa habit sih sebenarnya. Kalau kita udah bisa punya kebiasaan untuk selalu menyisihkan uang buat ditabung, itu tuh udah oke. Kadang-kadang kan kalau masih yaitu baru kerja first jobber atau baru pertama kali nikah, kebutuhan banyak, mungkin nabungnya susah gitu ya. Nah, kalau indikasinya sehat, saving ratio itu idealnya 10% dari penghasilan. Jadi kalau misalnya tadi gajinya 10 juta, bisa nggak sih kita nabung 1 juta rupiah per bulannya? Gitu kan, itu kan ideal. Tapi kalau misalnya belum nyampe 1 juta nabungnya, ya udah berapapun yang penting nabung dulu, ada dulu gitu. Tapi kalau ternyata bisa nabung lebih dari itu, lebih bagus lagi gitu ya. Jadi artinya sedapat mungkin kita yang penting bikin habitnya dulu nih. Kalau saya sih fokusnya di situ. Yang baiknya dulu ya. Nah, kalau kita udah bisa nabung, sebenarnya yang keempat yaitu kita ngomongin proteksi. Ya, sebenarnya tadi kan waktu di sesi berapa tadi, sesi 2 ya, aku bilang proteksi itu sebenarnya dasar keuangan juga. Artinya kita pengelola keuangan kita harus punya perlindungan mulai dari dana darurat atau asuransi kesehatan, asuransi jiwa, itu sebenarnya di dasar. Tapi di sini saya menaruh di posisi keempat. Kenapa? Karena tadi kalau kita punya asuransi kan kita harus bayar premi, ya.
Kalau kita nggak punya mindset yang bagus, kita nggak biasa bayar tiap bulan, ini tuh biasanya lama-lama suka lapse nih bayar premi. Makanya saya cenderung kita bayar premi itu kalau memang kita udah punya kebiasaan nabung. Oke. Kalau kita udah punya kebiasaan nabung kan kita udah kayak selalu punya punya tujuan yang firm bahwa saya harus nabung sekian sebulan. Oke. Nah sama kalau saya tahu bahwa saya harus bayar asuransi sekian sebulan. Jadi udah punya habitnya, udah punya kebiasaan mindset yang tepat. Jadi yang namanya kalau kita bayar premi ini mudah-mudahan nggak lapse juga. Jadi nggak putus di tengah jalan. Karena kan balik lagi kalau asuransi kita putus di tengah jalan, ngulang lagi nanti kan, diakses lagi, terus tahu-tahu udah punya penyakit, nambah lagi lebih mahal gitu kan segala macam. Dan kembali lagi fungsi asuransi itu kan sebenarnya untuk risk management ya, artinya memang kita tidak ada yang mau sebenarnya ada resiko. Gitu kan. Jadi kadang-kadang makanya orang kalau nggak biasa nabung bayar asuransi itu merasa rugi. Kenapa? Gue bayar tapi gue nggak dapat apa-apa. Ya emang nggak mau dapat apa-apa gitu kan. Kalau dapat apa-apa ya kenapa-napa dulu gitu kan. Jadi artinya ini kalau ditaruh di awal nih biasanya rada susah. Jadi menurutku marilah kita taruh di sini dulu gitu ya. Yang pasti ini harus ada. Gitu. Nah, kalau udah selesai di sini, yang terakhir baru kita ngomongin investasi sebenarnya. Sebenarnya apa sih bedanya nabung sama investasi gitu? Sebenarnya tuh hampir sama gitu ya. Cuma kalau nabung tadi kita bicara lebih ke habit, kita bicara lebih kayak itu tadi melindungi uang kita ya supaya kita punya uang kita tetap ada tadi kan. Terus biasanya kita juga kalau kita menyisihkan uang tuh kita bicara untuk kebutuhan yang jangka pendek gitu, kayak tahu kan misalnya nanti bulan Juni anak sekolah masuk, jadi udah tahu nih ada tabungan berapa ya gitu kan. Nah kalau investasi itu mungkin kita bicara yang horizonnya lebih panjang, jadi untuk kebutuhan jangka panjang gitu kan. Dan kita bicara bukan cuma untuk melindungi uang, tapi kalau bisa kita mengembangkan nilai uang gitu. Jadi dia bicara yang sesuatu yang lebih besar lagi. Nah tapi balik lagi ini sama aja antara menabung sama investasi, tapi kayak kita harus lihat, harus bedain. Jadi artinya ya udah ini nabung dana darurat karena kan buat jangka pendek, nabung buat uang sekolah tahun ini atau mungkin buat tahun depan. Tapi kalau investasi mungkin kita bisa buat tujuan yang lebih panjang lagi. Kalau bisa nanti saya mau renovasi rumah nih setelah berapa tahun kan kayaknya mesti mungkin udah makin sesek rumahnya, anak-anak harus punya kamar sendiri-sendiri, saya harus renovasi gitu kan, atau mungkin nabung buat naik haji gitu, nabung buat dana pensiun. Nah itu karena horizonnya lebih panjang itu mau nggak mau pakai instrumen investasi. Gitu. Jadi ada 5 tahapan nih. Jadi kalau teman-teman mau punya keuangan yang sehat, ingat nggak? Ayo apa? Cash flow. 5 keuangan kayak Pancasila ya. Iya benar. Ada 5. Tadi cash flow, terus nabung. Cash flow, hutang dulu. Terus kelola hutang, terus dana darurat. Nabung. Nabung. Terus asuransi, yang proteksi, terakhir investasi gitu. Jadi memang diawali dengan cash flow ya. Cash flow. Jadi harus dapat itunya dulu ya dari kebiasaannya dulu. Betul. Ya. Jadi memang membangun kebiasaan keuangan itu kan susah. Makanya memang harus dimulai dari yang kecil-kecil dulu, yang dari keseharian lah. Kayak cash flow itu kan keseharian banget kan, uang masuk, uang keluar, belanja melulu kapan Kok nggak masuk-masuk? gitu kan. Artinya kita mulai bangun kebiasaan tuh memang harus bertahap. Nah sekarang ini kan banyak, apalagi sekarang nih milenial kan banyak yang sekarang investasi. Jadi kan sekarang mereka lagi anak-anak tuh mau mulai investasi. Tapi kalau kita langsung investasi tapi yang di sininya nggak bener, sebenarnya nanti investasi tuh nggak kuat juga. Ketika terjadi sesuatu misalnya akhirnya hasil investasinya malah kepake buat yang lain-lain, buat hari-hari gitu kan, akhirnya malah nggak tercapai juga. Jadi memang kalau kita bicara mengelola keuangan ini kan secara teknis kita ngomong 5 nih, tapi secara psikologisnya apa? Ya kita harus membangun kebiasaan dan kita juga harus sabar bahwa kebiasaan itu tidak terjadi dalam sekejap. Begitu aja ya. Nah tadi mengenai cash flow kan sebetulnya dasar banget ya dalam mengelola keuangan. Nah kalau menurut Mbak Meta sendiri mengatur cash flow nih, itu kalau kita bulanan, kalau aku nih sama suamiku kita punya Excel. Tapi itu hanya dalam bulanan. Jadi misalnya udah nih, misalnya 2.000 itu udah buat grocery, buat biaya lauk pauk misalnya. Tapi kalau hari-hari aku tuh nggak aku breakdown lagi. Nah, karena kalau aku sih melihat justru karena nggak aku breakdown ini hari-hari kadang suka cheating. Sama. Jadi misalkan misalnya biaya 1.000, nah habisnya tuh untuk apa aja? 2.500 habisnya. Terus kalau kalau aku hari-hari tuh nggak aku
nggak aku tulis lagi, tapi mungkin bagus yuk ya, karena kita udah tahu masalahnya sebetulnya ya kan. Jadi posnya Oke. udah punya tiap bulan, tapi dalam hari-hari aku tuh nggak mencatat. Mungkin kalau tadi suaminya Ayu kan punya aplikasi, nah itu idealnya kalau udah punya pos-pos bulanan, emang kita catet banget nggak sih harian? Karena aku sama nih kayak Ayu, yalah ribet banget beli bawang Iya, aja mesti gue catet, nyatet parkir pasar 6.000 mesti Tapi dicatat. akhirnya hampir 2 bulan ini aku akhirnya menyerah dan download juga aplikasi. Download tiap hari. Karena suami aku selalu makanya dicatat. Dicatat. Ya udah sekarang mau beli 20.000 pun aku catat. Mau beli kopi 15.000 Iya, ini aku masuk catat. ya. Oke. Cuma emang oke. karena baru-baru ya jadi belum terasa sih ya gitu. Kayak gitu. Iya sih, memang idealnya tuh kita nyatet. Paling nggak kalau kayak tadi ini kan udah 2 bulan nyatet ya. Paling nggak gini, kalau kita bisa nyatet 2 bulan, 3 bulan pertama, itu artinya kita lama-lama kita tahu nih pola konsumsi kita seperti apa. Habis di gitu. mana Habisnya di duitnya. mana. Jadi gitu. Tapi kalau misalnya emang udah terbiasa, ya ada orang yang mencatatnya mingguan gitu ya, atau mungkin bahkan bulanan gitu ketika bulanan. Nah, balik lagi metode pencatatan tuh kan sekarang macam-macam. Ada yang zaman dulu mungkin nyatatnya di kertas, pakai buku nyokap yang ibu garis-garis saya itu banget tuh. ya digarisin ya. Terus abis itu mulai pakai Excel. Excel tuh juga gampang karena kan lupa nyatat insert gitu kan, nggak perlu ngulang dari awal gitu kan. Gitu. Tapi sekarang udah ada aplikasi yang which is itu juga gampang. Nah, sekarang even if bukan aplikasi ya, kalau misalnya kita punya kita punya satu account tertentu yang memang tuh mencatat pengeluaran kita. Kan sekarang banyak bank maksudnya. account Oke. bank. Lama-lama kita bisa ngeliat juga kan dari situ tuh kita bisa lihat transaksi nih apa aja sih sebenarnya keluarnya kayak apa gitu ya. Jadi, tapi artinya kita jadi apalagi sekarang kan udah mulai banyak e-wallet Ya. artinya kita bisa membuat budget-budget di situ juga gitu. Misalnya tadi jadi kan selain punya pencatatannya, kita juga punya tahu nih berapa sih dompet pengeluaran kita gitu kan. Kayak misalnya ATM, saya punya ATM berapa, punya satu ATM ya otomatis saya tahu nih sebulan nih saya narik berapa kali atau nariknya berapa. Kalau misalnya saya jatah sebulan narik 500.000 atau 1 juta, ya udah habis itu saya nggak boleh narik lagi sampai hari minggu depan misalnya kayak gitu. Atau saya punya e-wallet gitu ya, katakanlah e-wallet ini bagian buat bayar-bayar jajan-jajan, delivery food gitu. Atau yang ini e-wallet B ini buat kalau buat kirim-kirim atau buat kalau pergi-pergi yang dekat-dekat gitu misalnya. Atau itu kan e-wallet, ada juga pakai e-money gitu kan. E-money ya udah ini e-money buat Diisi bayar aja. parkir gitu kan. E-money buat buat si mbaknya atau buat supirnya buat apa segala macam. Jadi artinya tuh kita bisa kelola mingguan seperti itu juga. Tapi balik lagi kalau kita kelola mingguan idealnya kita udah tahu nih breakdown rata-rata aktivitas harian berapa gitu kan. Seperti itu. Jadi ya sama kayak kita ngisi e-tol, setiap hari saya keluar pergi berapa. tol, berarti rata-rata seminggu saya berapa ya, setiap minggu isi gitu. Oke. Jadi sebetulnya ya idealnya memang dicatat, tapi metodenya mau harian, mingguan itu ya dibalikin Kalau orang ke lagi ya, individu gimana? masing-masing karena ternyata cukup ini ya membutuhkan sebuah habit. Ternyata Ya, harus itu dia. dibangun habit Betul. itu ya. Oke. Terus kamu ada pertanyaan lagi? Cukup sih, sebenarnya nggak ada pertanyaan, cuma aku berharap obrolan kita ini akan berlanjut ke kelas online. Iya, betul. Mudah-mudahan, karena memang kalau kita ngomongin keuangan tuh nggak ada habisnya. Iya, nggak kelar-kelar ya. Karena memang balik lagi, ya suka nggak suka, hidup itu pasti ada konsekuensi keuangannya gitu. Segala macam keputusan kita dalam hidup itu pasti ada efeknya ke uang. Kita memutuskan untuk melakukan sesuatu hal baru pasti perlu uang. Betul. Tapi kita memutuskan untuk ya udah nggak usah ini lagi, pasti ada efek ke uangnya juga Keuangannya gitu juga, kan, misalnya betul. seperti itu. Jadi artinya apapun itu pasti ada ada implikasinya gitu. Dan kita juga harus realistis ya. Maksudnya ada kan kalau kita sekarang belajar consciousness, mindfulness, udahlah yang penting cukup, saya cukup, rezeki cukup ya cukup. Tapi terus jangan terus cukup tapi habis itu malah kita menutup mata atas kewajiban-kewajiban yang lain yang mungkin ada gitu ya. Jadi artinya kita harus bisa melihat situasi dengan realistis dan kita menyeimbangkan nih benar-benar antara kebutuhan, keinginan, antara untuk masa sekarang maupun buat masa depan gitu. Jadi harus seimbang lah hidup itu. Aduh, menarik banget. Aku sebenarnya masih banyak nih pertanyaan yang pop up. Cuma durasi. Durasinya ya. Aduh. Oke, kalau gitu mudah-mudahan kita aku mau segera eksekusi Iya, kelas mudah-mudahan akan finansial. berlanjut ke kelas ya. Kelas finansial kita.
Oke, kalau gitu Mbak Meta, Terima kasih banyak, Mbak Meta. Sama-sama. sehat selalu. Semoga Terima kasih semakin juga cerah. Mbak Nurul, Mbak Ayu, juga buat apa namanya keluarga 7 bulan. Keluarga Semoga 7 bulan. bermanfaat Ya. gitu ya. Kalau ada yang mau kontak Mbak Meta, mungkin mau tanya-tanya, mungkin mau konsultasi konsultasi, boleh pribadi. langsung hubungin di Instagramnya Mbak Meta ya. Nanti ada tertulis di bawahnya Mbak Meta. Oke, kalau gitu thank you banyak ya. Terima Mbak kasih Meta. banyak. Bye. Terima kasih. Bye-bye. Kita ketemu lagi di Ketemu di episode 8. 8. Bye.